Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana setan menjebak kita. Semoga bermanfaat agar kita terhindar dari jebakannya. Selamat menonton. Bagaimana setan menjebak? Pertama, dia akan menggoda dengan sesuatu yang boleh, lalu mulai menjurus haram. Tapi kita akan bilang, baru ini kok masih halal, bukan itu tuh yang haram. Ingat, setan hanya mengajak kita ke titik awal keharaman pada awalnya, lalu mulai ke titik berikutnya dan titik berikutnya sampai keharaman sangat sulit ditolak. Misal, setan mau menjebak seseorang untuk berzina, maka dia akan membuat kita melakukan percakapan dengan lawan jenis. Memang pertama-tama sesuai kebutuhan, misal hanya tanya kerjaan atau tugas kuliah. Berikutnya, percakapan yang tidak penting, basa-basi seperti tanya kabar. Di sini kita masih bilang, cuma chat doang kok, bukan zina dong. Lama-lama apa yang terjadi? Setan mengajak kita sangat perlahan, sedikit demi sedikit hingga kita berzina. Cuman makan bareng, rame-rame kok nggak berdua. Berikutnya, makan berdua, tapi masih di tempat yang ramai, nggak sentuhan sama sekali kok. Pulang pergi masing-masing, ketemuan di sana. Berikutnya apa lagi? Kemudian jadi diantar pulang. Mulai sedikit sentuhan. Semakin lama, semakin zina yang lebih berat. Begitu juga dengan durhaka kepada orang tua. Pada awalnya, kita cuma menunda perintah orang tua. Nanti dulu ya. Abis ini dulu ya, padahal cuma disuruh beli kecap atau gula di warung terdekat misal. Lama-lama kita mulai menolak perintah orang tua. Semakin lama kita berani membantah. Lalu bersuara keras, mulai berani melawan orang tua terang-terangan. Jadi kita tidak menghargai orang tua dan akhirnya kita durhaka. Dan sekali setan berhasil membuat kita melakukan hal yang haram, maka mereka akan berusaha menahan kita melakukan itu seterusnya. Dan ingat, di awal kita bisa bilang, itu haram, kita masih yang halal kok. Tapi tanpa sadar, kita sudah melakukan hal yang haram. Sesuatu yang pada awalnya yakin bisa kita atasi, kita yakin tidak akan terjebak oleh setan, namun pada akhirnya membawa kita ke awal kehancuran. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 22, maka setan membujuk keduanya dengan tipu daya. Ayat ini berkaitan dengan setan membujuk Adam dan Hawa untuk makan buah terlarang di surga. Setan sangat pandai membujuk. Bayangkan, surga yang dikatakan lebih luas dari langit dan bumi. Di surga seluas itu banyak sekali makanan termasuk buah-buahan yang halal. Tapi ada satu buah terlarang. Apakah setan hanya mengatakan kepada Adam, "Hai Adam, itu ada buah yang enak, silakan makan"? Tentu tidak. Tapi setan dengan tipu daya melakukannya secara perlahan-lahan. Semoga sedikit cerita ini membuat kita semakin sadar dengan jebakan setan dan bisa menghindarinya. Terima kasih sudah menonton. Terus subscribe dan nyalakan lonceng channel YouTube Puri Yasmina untuk update video Islami bermanfaat dan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.